Oke, malam ini kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana kita memformulasikan strategi ya. Sebetulnya evaluasi merupakan bagian integral dari formulasi strategi. Biasanya kan sebelum kita melakukan formulasi, itu kita juga melakukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana posisi organisasi kita atau perusahaan kita. Oke. Agak sedikit pelan ya, kita akan mendiskusikannya. Oke. Sebentar, kayaknya harus saya rubah ke sana. Selalu kanan. Terus saya. Baik, jadi kita akan mereview singkat ya. Tentu yang kita diskusikan pada kesempatan ini adalah merujuk kepada buku teks yang kita gunakan. Karena sebenarnya banyak sekali buku teks strategi dengan menggunakan pendekatan yang mungkin saja sangat berbeda. Oke, baik. Jadi pada dasarnya bahwa ketika kita melakukan analisis strategi dan pemilihan strategi, itu merupakan keputusan yang sifatnya subjektif. Ya. Jadi biasanya akan lekat dengan pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi, baik itu tunggal ataupun kelompok ya, CEO dan grupnya itu. Tetapi tentu saja subjective decision itu dilakukan atau diambil berdasarkan informasi yang objektif. Ya, jadi ini kuncinya. Jadi kita ketika kita membantu pimpinan dalam rangka mengevaluasi dan merumuskan keputusan strategis, maka yang kita harus lakukan adalah membantu menghimpun informasi-informasi yang subjektif. Nanti serahkan keputusannya kepada beliau-beliaunya. Gitu ya. Tentu akan mengandung intuisi, ada art dan sebagainya di situ. Jadi berbeda dengan keputusan-keputusan operasional, teknis gitu ya, sangat objektif biasanya, tapi pada level strategik biasanya subjektif. Ya. Kemudian disitulah seringkali dibutuhkan alternatif-alternatif strategi yang harus dipilih. Karena tidak mungkin kita hanya memberikan atau merumuskan satu alternatif strategi saja. Kemudian bagaimana kita memilih atau membantu memilih strategi yang dinilai paling sesuai bagi organisasi. Nah, tentu saja ini harus dikaitkan dengan dasar strategisnya, yaitu visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Oke, dan itu tentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal maupun internal. Itu esensi dari bagaimana kita memformulasikan strategi organisasi. Oke, jadi ketika kita mengatakan merupakan subjective decision, biasanya ini didasarkan kepada dua sisi. Satu, tentu saja ada dasar keilmuannya ya, yang biasanya tentu
dikembangkan, diperkuat di dalam sebuah organisasi modern, meskipun mungkin saja perusahaan tersebut perusahaan keluarga. Jadi sebagai tuntutan tantangan zaman, tentu harus dapat menyesuaikan dengan hal tersebut. Tapi di sisi lain, ini merupakan juga keputusan-keputusan yang sifatnya itu mengandung seni gitu ya. Jadi ya memang tidak mudah. Ya, keputusan strategis itu tidak sepenuhnya merupakan keputusan yang bisa dihitung-hitung di atas kertas gitu. Jadi banyak sekali debat yang menyangkut tentang strategic decision. Okay. Nah, tapi kembali untuk tujuan kita akan menggunakan kerangka ini. Jadi bagaimana dalam cascading generic ini kita bisa membantu pihak manajemen di dalam merumuskan atau memformulasikan strateginya. Jadi disinilah sebetulnya fokus kita ya dalam formulasi strategi ini agar bisa mendukung perwujudan misi, visi dan misi organisasi. Oke. Hal penting yang seringkali menjadi penekanan dalam proses formulasi ini adalah bahwa muara dari formulasi dan juga tentu saja evaluasi ya dan pemilihan strategi itu adalah rencana aksi, karena ujung-ujungnya di sini bermuaranya. Jadi apakah nanti strategi ini bisa bermuara pada rencana aksi yang sesuai, yang bisa membantu bagaimana mewujudkan tujuan-tujuan strategis organisasi tersebut. Karena actionnya tidak pada strateginya, tapi pada rencana aksi, kegiatan atau program. Oke, nah ini seringkali bisa menjadi proses yang mungkin tidak selalu mudah ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan analisis strategi dan muncul dengan pilihan-pilihan yang clear. Tapi biasanya yang perlu terus didorong ketika dalam proses ini adalah meningkatkan atau membangun partisipasi supaya semua pihak penting di dalam organisasi terlibat dalam rangka memberikan pilihan-pilihan strategis yang cukup luas yang memungkinkan pimpinan memilih. Jadi kalau opsi atau pilihan strategisnya yang diberikan kepada pimpinan itu terbatas, maka mereka kan juga tidak punya pilihan lain ya. Jadi pihak-pihak yang membantunya, yang mendukungnya sedapat mungkin harus bisa mendorong partisipasi dari segenap stakeholder di dalam organisasi tersebut agar bisa memberikan pilihan strategis yang seluas mungkin. Oke. Nah, menurut David and David di dalam bukunya bahwa formulasi strategi ini bisa dirangkum ke dalam kerangka kerja 3 tahapan, ya, 3-stage decision making framework. Jadi ada 3 tahapan yang perlu dilalui oleh kita dalam rangka memformulasikan strategi. Tentu prosesnya, panjangnya, kerumitannya juga akan bergantung kepada jenis organisasi dan tantangan yang dihadapi ya. Sangat relatif. Ini merupakan saran generik. Apa 3 tahapan tersebut dalam kerangka Strategic Formulation Analytical Framework? Itu satu adalah input stage, ya. Apa saja yang bisa dilakukan? Di sini ada agenda kita menyusun matriks evaluasi faktor-faktor eksternal atau external factor evaluation matrix, kemudian menyusun matriks evaluasi faktor internal ya IFE, dan membuat matriks profil kompetitif. Jadi competitive profile matrix. Itu input stage-nya.
Ya, kemudian yang berikutnya adalah matching stage, di mana kita perlu mencocok-cocokkan lah kira-kira gitu ya. Jadi posisi organisasi atau perusahaan itu dalam lingkungan persaingan seperti apa. Ini banyak tekniknya yang bisa digunakan. Satu adalah membuat matriks SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, and threat. Yang kedua bisa menggunakan space matrix atau strategic position and action evaluation. Yang ketiga yang juga luas dipakai adalah Boston Consulting Group Matrix. Kemudian yang keempat adalah internal external matrix, dan yang terakhir grand strategy matrix. Apakah kelima-limanya wajib dipakai? Tidak gitu. Jadi tentu disesuaikan dengan konteks relevansinya. Ya. Kemudian setelah itu barulah kita ke tahap ketiga, yaitu tahap keputusan. Nah, yang ditawarkan oleh David and David, keputusan itu menggunakan pendekatan kuantitatif strategic planning matrix. Jadi kita membuat matriks perencanaan strategik secara kuantitatif. Oke, apakah hanya ini? Tidak gitu. Jadi ada beberapa pilihan juga. Oke, jadi kembali kalau kita rangkum ya, tahap 1 adalah merangkum basic input information yang diperlukan untuk memformulasikan strategi. Yang tahap kedua, matching stage, adalah berfokus pada mengembangkan alternatif-alternatif strategi yang visible, ya, dengan melihat aspek-aspek eksternal maupun internal. Yang ketiga, di tahapan keputusan itu kita bisa menggunakan pendekatan secara kuantitatif dalam rangka mengevaluasi strategi yang tadi ya, yang sudah dianalisis opsi-opsinya. Jadi kira-kira seperti ini kalau saya rangkum ya tahapan-tahapannya. Nah, ini bisa dikombinasikan. Jadi misalnya dalam proyek kelas kita, selain menggunakan BMC nanti dilengkapi dengan IFA, EFA, dan CPM. Itu tahap inputnya. Kemudian yang berikutnya Anda menyusun SWOT, space, BCG, IE, dan grand strategy. Dieksplor ya, coba dieksplor, nanti bisa diambil yang paling cocok. Nah, bisa juga dikombinasikan di situ Anda langsung melakukan eksplorasi, mengembangkan inovasi model bisnisnya dari perspektif strategis loh. Jadi kita nggak bicara terlampau taktikal. Kemudian mengkombinasikan dengan tools-tools analisis lain, misalnya value proposition canvas, atau QFD, atau surf call, dan sebagainya ya. Jadi boleh itu dikombinasikan. Atau misalnya membuat matriks landscape strategi innovation dan innovation strategi canvas. Jadi tergantung tantangan yang Anda akan pecahkan dalam proyek kelas Anda. Yang hitam-hitam ini ada yang standar di David. Ya. Nah, yang terakhir tentu saja harapannya Anda bisa keluar dengan tahapan keputusan minimum dengan QSPM, minimum loh ya. Tapi Anda boleh dikembangkan dengan beberapa opsi kombinasi. Misalnya dari awal juga menggunakan balance scorecard gitu ya, arahnya supaya bisa keluar dengan keputusan strategis yang dianggap seimbang dalam pengukuran performance-nya. Atau mungkin saja keluar dengan gagasan BOS Blue Ocean Strategy ya. Ini dua-duanya nanti dibahas oleh Pak Putu nanti di bagian kedua semester ini. Oke, atau yang lain-lain gitu. Jadi sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan konteks yang Anda pecahkan. Oke, baik. Kita mulai dengan tahapan pertama ya, external factor evaluation, internal factor evaluation, dan competitive profile matrix. Oke.
Nah, jadi itu sudah dilakukan kan ya minggu lalu ya, kita sudah bahas ya. Nah, sekarang tahap kedua, matching stage. Oke, bagaimana kita bisa melihat kesesuaian antara resources maupun skill internal dengan peluang dan risiko yang boleh jadi berkembang di luar dalam faktor-faktor eksternal organisasi. Kalau SWOT, ya saya kira semuanya sudah tahu, kita melihat sisi-sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi, dan muaranya adalah bagaimana merumuskan strategi ini. Ya, di kolom ada strength and weakness, di baris ada opportunity and threat. Jadi di sini ada kombinasinya. Di elemen sini adalah SO. SO itu kita mempunyai kekuatan dan menghadapi peluang yang terbuka bagi organisasi. Sementara di elemen sini ST, strength and threat, bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan dalam rangka mengatasi kelemahan atau ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian WO, weakness and opportunity. Kita mempunyai kelemahan tapi terbuka peluang ya bagi organisasi. Bagaimana caranya? Ya supaya bisa memanfaatkan peluang tadi kan. Weakness-nya mau diapakan? Sebaliknya kalau kita punya weakness dan juga menghadapi ancaman, apa yang harus dilakukan? Ini kombinasi-kombinasi strategi yang mungkin saja perlu dirumuskan oleh organisasi. Nah, oleh karena itu, karena seringkali SWOT ini dilakukan secara kualitatif, sehingga setiap orang akan bisa muncul dengan analisis yang beda-beda ya. Itu sebabnya salah satu cara untuk meminimalisasi hal seperti itu adalah dengan memanfaatkan pendekatan yang lebih kuantitatif. Jadi misalnya strength, weakness, opportunity, and threat itu hanya dipilih 3 yang paling penting. Ya, jadi nggak perlu 10-10-nya dianalisis gitu, repot juga ya. 10 tambah 10 dikalikan 10 tambah 10, wah itu banyak sekali. Ya, jadi terlalu kompleks. Biasanya 3 diambil paling banyak, kemudian dipasang-pasangkan. Nah, nanti dipilih mana yang kira-kira menurut organisasi paling sesuai. Boleh jadi dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif, misalnya bisa menggunakan multi kriteria dan sebagainya. Oke, ya. Yang kedua adalah space matrix. Space matrix agak sedikit hitung-hitungan, ya. Jadi kita menyusun kuadran di sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana caranya? Kita itu akan mengelompokkan perusahaan itu ada di wilayah mana, apakah agresif, konservatif, defensif, ataupun kompetitif. Caranya dengan menggunakan dimensi horizontal itu 2, kemudian dimensi vertikal itu 2. Yang dimensi horizontal melihat aspek financial strategy, gitu ya, bagaimana competitiveness-nya dari sisi keuangan dan juga competitive advantage, ya. Kemudian 2 faktor eksternal itu melibatkan aspek stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Ya, jadi ini dimensi-dimensi yang kita lihat. Ya, maaf tadi saya koreksi, bukan sumbu X, sumbu Y, tetapi dimensi internal dan eksternal. Nanti dimensi itu diletakkan di sumbu X dan sumbu Y. Oke, baik. Bagaimana caranya? Jadi ini akan tentu sangat bergantung kepada tipe organisasi ya.
kita membuat matrix space ini. Awalnya kita menggunakan analisis EFE dan YFE. Tentu ini menjadi pertimbangan nanti bagaimana kita menerapkannya dalam matrix space. Nah, yang dimensi internal tadi seperti disebutkan financial position atau posisi keuangan perusahaan dan competitive position atau CP. Sementara yang eksternal itu kita melihat environmental stability atau position dan industry position. Ya. Nah, kita terapkan itu menjadi sumbu-sumbu X dan Y. Ya. Jadi caranya bagaimana? Kita mengassign angka plus 1 sampai plus 6 untuk dimensi FS, yaitu financial stability atau financial position, dengan IS atau industry strength. Ya, itu nanti membentuk kuadran 1 kira-kira gitu ya. Sementara untuk dimensi environmental sama competitive position itu diberi angka skala minus 1 sampai skala minus 6. Oke, kemudian nanti kita akan menghitung skor untuk masing-masing dimensi ini. Ya. Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian kita plot nilai rata-ratanya pada setiap sumbu. Jadi kita jumlahkan secara horizontal dan kita jumlahkan secara vertikal, ya. Kemudian kita menggambarkan vektor yang terbentuk dari titik 0 ke titik yang kita hasilkan di langkah 5. Nah, ini untuk contohnya ya. Jadi ada financial position itu vertikal ke sini dengan skala plus 1 sampai 6 ya. Sementara untuk dimensi industrial position itu untuk yang horizontal dengan nilai 1 sampai 6 lah ya kira-kira di sini ya. Nah, kemudian untuk yang ke kiri itu dengan skala minus 1 sampai minus 6. Boleh sih sampai minus 7 ya. Kemudian untuk skala untuk dimensi lingkungan itu adalah dari minus 1 sampai minus kira-kira gitu. Oke. Ya. Nah, jadi ini sebagai contoh nih. Ini tabel contoh ya. Jadi tergantung dari perhitungan misalnya untuk competitive advantage, faktor yang dipertimbangkan adalah product quality, market share, brand and image, dan product life cycle. Itu faktor-faktor yang dipertimbangkan. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu biasanya dari analisis kita mendapatkan nilai. Ya, nilainya misalnya kalau dia itu lumayan bagus, itu nilainya minus 1. Kenapa? Karena di sini kan, ya negatif paling kanan kan minus 1 ya. Kalau dia posisinya bagus, kompetitif positionnya, maka dia diberi nilai 1. Tapi kalau dia jelek, pasti lebih ke kiri. Ya, ke sini. Ini saya gunakan ya, jadi di sini ya. Yang tadi itu. Oke, jadi di sini misalnya saja produk quality dia bagus minus 1, market share-nya bagus minus 1, kemudian brand image-nya jelek gitu ya, walaupun bukan yang terjelek minus 3, produk life cycle-nya lumayan misalnya diberi nilai minus 2. Ya, kemudian kita jumlahkan lalu dibagi karena ini ada 4 maka dibagi 4. Minus 1 di minus 1
minus 3, ini jadi minus 5, minus ditambah, ya tambah minus 2. Jadi minus 7 dibagi 4, dapatnya minus 175. Oke, demikian hal yang serupa kita lakukan untuk dimensi yang lain. Sekarang misalnya industry position ya, itu ada faktor barriers to entry, jadi hambatan masuk ke industri, lalu growth potensial, jadi potensi pertumbuhan, kemudian akses terhadap keuangan dan konsolidasi misalnya. Ini sumbunya ke kanan kan, positif ya, sumbu ke kanan industrial position. Semakin ke kanan semakin tinggi nilainya. Jadi faktor-faktor yang dinilai misalnya 6 itu terbaik ya, itu diberikan nilai 6. Jadi kemudian yang lebih kecil itu menunjukkan lebih lemah. Jadi misalnya perusahaan memberikan nilai 6, 4, 4, 5, 10, 19 dibagi 4. Dapatnya 475. Oke, karena ini dua-duanya di sumbu X, maka kita tambahkan. Minus 175 ditambah 475. Dapatnya adalah 3. Ketangkap ya, bisa ngikutin ya. Jadi rata-rata di sini itu ternyata 3. Jadi ke sini ya, titik ini. Cara yang sama kita lakukan untuk sumbu Y. Ya, jadi dilihat financial position-nya. Y itu kan financial position ke arah positif ya. Semakin ke atas, semakin tinggi, semakin bagus. Nah, misalnya kita memberikan nilai seperti ini. Return on asset itu 5, leverage-nya itu 4, liquidity itu besar, berarti bagus ya likuiditas perusahaan, dan cash flow-nya 5. Ini misalnya ya, kemudian 5 ditambah 10, 15, 20 dibagi 4, 5. Kemudian dengan cara yang sama, aspek atau dimensi ke lingkungan. Dimensi lingkungan ke bawah. Jadi semakin ke bawah semakin buruk. Gitu ya, negatif. Yang dipertimbangkan misalnya inflasi, teknologi, demand elasticity, dan taxation perpajakan. Ya, misalnya minus 2, minus 1, minus 2, minus 4. Jumlahkan 2, 3, 5, 9 dibagi 4, 2, minus 2,25. Ditambahkan 5, dapatnya adalah 2,75. Dua-duanya positif ya. Nah, jadi di sumbu X nilainya 3, sumbu Y-nya itu 275. Sehingga kita bisa plotkan 3, 275. Dapatnya di sini. Nah, di ruang space ya, makanya disebut space matrix, kuadran 1 itu agresif, kuadran 2 itu kompetitif, kuadran 3 defensif, kuadran 4 konservatif. Jadi langkah-langkah yang aman, cari aman itu biasanya di konservatif ya. Nah, ternyata perusahaan ada di kuadran 1. Jadi agresif, artinya perlu merumuskan strategi yang agresif tadi. Ya. Apa saja? Nah, itu ada di sini. Ya, apa saja pilihan strategi untuk kuadran agresif? Misalnya melakukan integrasi backward, forward, and horizontal integration. Kemudian melakukan penetrasi pasar, melakukan perluasan pasar, melakukan pengembangan produk, diversifikasi, ya gitu ya. Jadi itu pilihan strategi yang cocok untuk agresif gini. Jadi di sini kita ada formulanya lah kira-kira gitu ya. Langkah strategis yang sesuai. Oke, ketangkap ya. Jadi matriks space itu seperti itu. Yang berikutnya adalah Boston Consulting Group. Boston Consulting Group menggunakan dimensi market share relatif, posisi dari perusahaannya ya, dan industri growth rate, jadi tingkat pertumbuhan industri.
Itu yang kita periksa gitu ya. Jadi kemudian kita plotkan ya. Oke, jadi ini sebagai contoh ya. Misalnya di sini relative market share position is given on the axis. Jadi posisi market share atau pangsa pasar itu pada sumbu X. Sorry. Kemudian kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini adalah market share. Kemudian vertikalnya menunjukkan industry growth rate. Jadi nanti tinggal menghitung saja market share perusahaan di mana, lalu pertumbuhan industrinya di mana. Jadi kita petakan ya. Jadi ini sebenarnya ada juga yang menggambarkannya agak kebalik ya. Kalau di sini adalah di bawah ini low, ke atas tinggi. Cuman kalau di sumbu relative market share, ke kiri tinggi, ke kanan rendah gitu ya. Jadi agak dibalik. Biasanya kan kita di sini low juga, sini tinggi. Boleh saja sih. Cuman di apa di matriks Boston Consulting Group itu seperti ini. Nah, kalau tuh jatuhnya jatuhnya di sini, jadi sebetulnya artinya apa? Perusahaan mempunyai market share relatif tinggi ya, dan industri itu tumbuh tinggi. Makanya disebut star. Jadi kita berada pada posisi yang lagi bagus lah gitu ya. Jadi cuannya banyak gitu ya, dan itu industrinya tumbuh terus gitu. Tapi kalau kita market share-nya rendah padahal industrinya tinggi, wah ini dipertanyakan gitu ya, kira-kira gitu ya. Sementara kalau market share-nya rendah, industri growth-nya rendah, juga di sini sebenarnya tidak terlalu menjanjikan ya, makanya disebut dengan dogs. Dan kalau market share-nya tinggi tapi pertumbuhan industrinya rendah, itu cash cow kita. Jadi udah peres aja gitu ya, jangan terlalu mengharapkan masa depan, kira-kira gitu ya penerjemahan mudahnya menggunakan Boston Consulting Group matrix ini. Oke, baik. Itu yang Boston Consulting Group. Ya, jadi seperti itu ya. Apa saja pilihan strateginya ini ada di sini. Opsi-opsinya nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Oke, baik. Yang berikutnya adalah matriks eh, internal eksternal. Ini sambungan dari apa yang kita lakukan di tahap pertama ya, dengan melakukan matriks evaluasi faktor internal dan matriks evaluasi faktor eksternal. Oke. Ini mirip dengan matriks BCG sebetulnya. Hanya saja di sini ya dibutuhkan lebih banyak sebetulnya informasi yang menyangkut divisi ya. Kemudian apa implikasi dari strategisnya itu agak berbeda dibanding dengan BCG yang tadi. Nah, di sini seperti ini. Ya, jadi kita kelompokkan kepada 3 wilayah. Misalnya saja di sini total IFE weighted score-nya ya, kemudian di sini juga sama EFE. Kalau ini IFE internal di horizontal, eksternal di vertikal gitu ya. Kemudian kita hitung kira-kira berapa angka yang diperoleh dari hasil perhitungan faktor evaluasi faktor internal dan evaluasi faktor eksternal. Oke. Nah, di sini misalnya saja mengambil areanya kira-kira seperti ini. Jadi kuadran ini menyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, cara membacanya gitu. Nah, kalau nilai internal eksternal itu jatuh di kuadran 1, 2, 3,
maka langkah strategisnya itu opsinya ini. Backward, market penetration, market development, dan seterusnya. Sementara kalau jatuhnya di kuadran 357 ini ya, 357 nih. Nah, ini kuadran 357. Maka apa? Opsinya adalah hold and maintain. Jadi boleh melakukan penetrasi pasar atau pengembangan produk. Sementara kalau jatuhnya di kuadran 6, 8, 9 ini ya, 6, 8, 9 itu ini, maka langkahnya yang bisa ditempuh adalah harvest or divest. Jadi retrenchment dan divestiture. Jadi retrenchment itu penghematan atau divestasi. Jadi kita menarik saham dari perusahaan kira-kira gitu ya. Jual aja sahamnya kira-kira gitu. Nah, itu untuk industri-industri yang jatuh di kuadran 6, 8, dan 9. Itu sedikit berbeda dari BCG tadi. Oke. Jadi semuanya memang harus dianalisis, dihitung jatuh di kuadran mana. Oke. Oke, yang terakhir adalah Grand Strategy Matrix. Ya, jadi ini merupakan tools dalam cara kita merumuskan atau memformulasikan strategi ya. Kita menggunakan competitive position dan market growth. Ya, jadi misalnya market growth itu kita letakkan di sumbu X. Jadi ke bawah itu slow market growth, ke atas artinya rapid, cepat artinya pertumbuhan pasarnya tinggi, sementara yang sumbu X menunjukkan competitive position. Jadi posisi persaingan dari perusahaan. Kalau ke kanan itu strong, yang ke kiri berarti weak. Nah, nanti perusahaan itu jatuh di kuadran mana? Kalau ada di kuadran 1 berarti perusahaan harus melakukan market development atau market penetration atau product development dan sebagainya. Jadi ini boleh salah satu, salah dua, atau kombinasi ya langkahnya. Dan kuadran 2 ini opsi-opsinya. Kemudian kuadran 3 itu retrenchment, related diversification, unrelated diversification, divestiture, dan liquidation. Oke, itu pilihan-pilihannya. Untuk kuadran 4, related diversification, unrelated diversification, dan joint ventures. Kira-kira gitu ya. Jadi tergantung dari hasil perhitungan tadi berdasarkan dimensi pertumbuhan pasar dan competitive position. Oke. Baik, setelah kita melakukan analisis di tahapan matching atau matching stage, maka pada tahapan decision atau keputusan, kita menyusun matriks perencanaan strategik secara kuantitatif. Oke, baik. Nah, ini tentu saja dalam rangka melihat apakah opsi-opsi tersebut merupakan opsi yang relatif menarik atau tidak gitu ya. Jadi kita akan melakukan perhitungan tersebut. Oke, jadi ini contohnya misalnya di quantitative planning strategic planning matrix kita melakukan analisis mirip dengan apa yang kita lakukan di EFA dan EFA. Ya, kita melihat faktor-faktor eksternal yang kita anggap paling penting. Ya, di sini misalnya bagaimana keadaan ekonomi, bagaimana politis, bagaimana keadaan sosial, kemudian teknologi dan persaingan. Itu biasanya merupakan faktor-faktor eksternal yang sangat penting untuk dipertimbangkan.
karena tingkat kepentingannya boleh jadi berbeda, maka kita memberikan bobot. Oke. Kemudian kalau ke sana nanti ada strategi 1, 2, dan seterusnya ya. Kemudian key internal factors. Internal factors itu apa saja yang biasanya dipertimbangkan? Yaitu adalah manajemen, marketing, finance, production, R&D, dan MIS. Seperti yang sudah pernah kita diskusikan di minggu-minggu lalu ya. Jadi itu yang biasanya dipertimbangkan. Kemudian dilihat nanti gitu ya, alternatif strategi mana yang paling menarik, artinya dari perhitungan secara kuantitatif tentu yang paling menarik buat kita yang kita pilih gitu ya. Oke, jadi itu yang kita lakukan. Ini bisa dibaca sendiri ya, assign weights. Jadi sama dengan cara kita melakukan IFE dan EFE, memberikan bobot, kemudian skornya berapa, kemudian ditentukan skor daya tariknya ya, attractiveness skornya, lalu totalnya seperti apa, kemudian dihitung jumlah dari total attractiveness score. Oke. Nah, ini contoh ya. Meskipun tidak sampai perhitungan yang detail, ini beberapa contoh menyajikan apa yang tadi saya sampaikan dipakai di beberapa contoh perusahaan. Ya, seperti ini. Ini Coca-Cola menggunakan Space Matrix. Kemudian ini yang dipakai untuk contoh Nestle ya. Untuk Space Matrix juga. Ini kalau kita gambarkan dia jatuh di kuadran 1 agresif gitu ya, dengan nilai seperti itu. Saya kira itu secara umum. Nah, sebetulnya pada dasarnya apa yang dilakukan dalam konteks ini sering dipakai ya dalam kasus-kasus tertentu. Tentu yang dipilih adalah yang dianggap paling sesuai dengan konteks masing-masing. Ya, jadi tidak semua cara yang tadi yang dikuantifikasi itu langsung dipakai, diterapkan. Pernah kita mengundang dosen tamu dan beliau menceritakan bagaimana pengalamannya menerapkan pendekatan balance scorecard, dan itu menurut pengalaman beliau sangat sesuai gitu ya untuk bidang konstruksi gitu ya, dari pengalamannya, dan itu cukup bermanfaat. Jadi itu saja, nanti semuanya akan tergantung pada peran kita masing-masing dan perusahaan di mana kita memanfaatkannya. Ya, tidak berarti bahwa yang sesuai untuk suatu perusahaan akan sesuai juga pasti untuk perusahaan yang lain, karena tantangannya masing-masing akan sangat berbeda. Oke, baik. Saya buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin tanya Pak Ya, Tatang. sebentar. Oke. Kelas Q. Ya, silahkan. Baik Pak, ingin tanya yang terkait dengan itu Pak, yang space metric tadi Pak. Ya. Itu kan ada skala minus sama yang plus itu ya Pak ya. Ya. Betul. Nah itu lebih bagus Pak untuk responden yang mengisi itu lebih bagus dari banyaknya kuantitas orang responden, atau mungkin orang-orang yang berpengalaman saja Pak ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua Pak, selanjutnya misalnya nih di dalam kuadran tersebut ternyata perusahaan itu masuknya di defensif Pak. Nah itu misalnya mengadopsi kuadran sebelahnya Pak, misalnya di konservatif, ataupun yang penting bukan di seberangnya Pak, atau di depan
tolak belakangnya itu apa boleh diperbolehkan ya Pak ya? Dan misalnya tidak mengikuti aturan itu mungkin resikonya seperti apa? Itu Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Oke, baik. Jadi saya akan tadi yang ditanyakan kan tentang space ya. Oke, sudah kelihatan? Jadi Nah, Pak. tabel ini menunjukkan bagaimana kita melakukan penilaian ya untuk bisa mengisi tadi ya, menghitung competitive positionnya, financial position, kemudian stabilitas lingkungan dan industry position. Ini semuanya scoring ya. Jadi misalnya kita menentukan faktor yang kita akan nilai adalah dari sisi competitiveness itu adalah product quality, market share, brand and image, product life cycle. Apakah itu faktor-faktor yang relevan? Tentu tergantung industri masing-masing ya. Secara umum ini adalah faktor-faktor yang seringkali dianggap relevan. Tapi boleh jadi untuk konstruksi mungkin agak sedikit berbeda. Ya, jadi Anda bisa melihat pertama mempertanyakan dulu, ini faktor yang penting di sini apa sih gitu kan? Ini ya, saya slideshow. Jadi boleh jadi mungkin ada sedikit perbedaan ya. Sebentar ya. Nah ya, di sini ini faktornya kan ini ya yang dinilai kan, ada 4 faktor ini. Mungkin saja di bidang konstruksi bangunan, jembatan itu agak berbeda. Boleh jadi. Apa pentingnya misalnya brand image dalam menentukan persaingan sebuah perusahaan yang membangun infrastruktur jalan raya gitu ya, atau infrastruktur tertentu yang menikmati masyarakat. Kecuali misalnya kalau Anda bergerak di bangunan perumahan gitu ya. Nah, itu boleh jadi itu relevan. Tapi boleh jadi kalau yang bergeraknya di jalan raya, jembatan atau jalan kereta kan mungkin nggak relevan. Itu satu ya. Jadi tentu harus disesuaikan. Yang kedua penilaian ini tadi seperti saya sampaikan seringkali sifatnya subjektif. Tapi dia tidak muncul begitu saja kan. Pasti ada dasarnya. Kenapa misalnya nilai produk quality itu dianggap di sini kan kalau apa di sini ya di dimensi ini, di dimensi ini kalau apa namanya competitive positionnya itu lebih ke kanan, artinya negatifnya lebih kecil ya, -1 itu artinya dia skornya bagus. Penilaiannya itu -6 itu worst, -1 best. Jadi kalau kita bandingkan, ini tidak berdiri sendiri. Kita ketika menilai produk quality itu relatif terhadap pesaing kita pasti. Gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan kualitas produk kita dibandingkan kualitas produk pesaing kita itu kita unggul, boleh jadi kita ngasih nilai -1. Tapi kalau ketinggalan boleh jadi misalnya -5 atau -4 gitu ya. Gitu kan? Siapa yang memberikan penilaian? Ya kalau mau objektif harusnya melibatkan banyak stakeholder ya, bukan hanya pihak perusahaan saja. Kalau Mas Riki bekerja di sebuah perusahaan A, yang menilai Mas Riki sendiri pasti lebih besar. Gitu ya. Ada ada biasnya atau bias. Nah, itu harus dihindari. Karena kita perlu penilaian yang lebih objektif. Kira-kira gitu ya. Jadi biasanya kita melibatkan tentu para ahli di lingkungan kita maupun ahli dari luar, entah itu akademisi atau konsultan dan sebagainya. Kemudian tadi pertanyaan yang pertama, yang kedua itu apa tadi? Kalau Jika jatuh di salah satu kuadran ya. betul, Nah, ini pilihan-pilihan yang dinilai paling sesuai. Jadi kalau, waduh saya pengennya nggak di situ, ya monggo silahkan gitu. Tapi artinya harus ada dasarnya. Loh kenapa? Kan di sini gini ya. Contoh misalnya, kalau competitive positionnya itu
kurang bagus, artinya kan ke kiri gitu ya. Kemudian apa namanya nilai dari environmentalnya juga jelek, ya kan negatif juga kan. Itunya negatif, lalu misalnya kita ingin mau agresif, kan nggak cocok. Jadi misalnya kita jatuh di kuadran sini ya, wah jelek semua nih, ya daya saingnya jelek, kemudian pertimbangan lingkungannya juga jelek. Harusnya sih sarannya dibilang udah likuidasi aja, atau jual sebagian sahamnya, divestasi, atau misalnya ya kita melakukan penghematan. Anda mengusulkan udah kita agresif aja. Ya boleh saja kan nggak ada yang melarang gitu. Tapi kan orang jadi nanti bisa wah berdebat gitu ya. Tapi boleh jadi tindakan tindakan pimpinan itu keluar dari mainstream. Ya kan ada ya tipe-tipe pimpinan yang inginnya nggak sama dengan pemikiran mainstream. Tapi itu bisa berbahaya, tentu saja risikonya ada. Kira-kira gitu, Mas Riki. Baik Pak, terima kasih Pak atas Ya, jawabannya. oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada gini. 5 hari sebelum pertemuan ke-8, yaitu adalah sebentar ya, saya harus lihat tanggalan. Ini kan pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7-nya adalah tanggal 12. Pertemuan ke-8 adalah tanggal 19. Jadi kalau saya hitung 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5, Jumat, minggu depan, itu Anda mengumpulkan proposal proyek kelas. Ya kan? Supaya saya bisa memberikan masukan. Ya, karena ya mudah-mudahan dalam 2 hari maksimum Anda sudah bisa menerima masukan perbaikan proyek kelas. Biasanya sih nggak terlalu banyak ya. Paling ada saran-saran kecil. Kemudian nanti paling lambat tanggal 19 Anda submit proposal proyek kelas. Dalam bentuk tadi ya PowerPoint dan videonya. Kalau perusahaan yang ada analisis itu keberatan ditampilkan namanya, boleh disembunyikan. Jadi daripada jadi masalah ya silahkan disebut PT XYZ atau ABC boleh. Gitu ya. Baik, Pak. Mohon Oke. izin konfirmasi Pak. Ada yang mau ditanyakan tentang proyek kelas? Ricky Pak, ingin tanya Pak, saya Pak. Ya, Pak, untuk proyek kelas itu kan sampai di decision stage ya Pak ya. Itu kan tadi ya sudah itu nanti dijelaskan tentang QSP itu Pak. ya tentu itu nanti sampai di akhir semester ya. Oh, ya. Nanti enggak. Jadi harapan saya sih jangan hanya keluar dengan QSPM gitu kan sangat sederhana sebetulnya. Kecuali kalau Anda melakukan analisis yang cukup cukup mendalam gitu. Sebaiknya sih mungkin nanti lebih baik ada opsi-opsi strateginya ya. Saya berharap sih seperti tahun-tahun sebelumnya ada yang misalnya mengeksplor tentang pemanfaatan balance scorecard, ada yang blue ocean strategy dan sebagainya. Boleh itu. Gitu ya. Menjawab pertanyaannya enggak, Mas Regi? Sama ini Pak, decision making tadi kan ada yang MCDM ya Pak ya, multi criteria decision making ya Pak. Betul. Itu kalau nggak salah itu kan juga banyak metodenya kita bebas memilih Pak. Misalnya ANP ataupun TOPSIS ataupun yang lain gitu Pak. Pada AHP. dasarnya sih bebas. Hanya kalau contoh misalnya gini, tentu harus disesuaikan. Kalau Anda menggunakan kerangka balance scorecard, kalau di balance scorecard kan pasti antar faktor, antar perspektif itu berhubungan ya, tidak independen ya. Jadi tidak cocok kalau menggunakan misalnya AHP. Yang cocok adalah ANP. Ya. Tapi kalau kita ragu dengan
Bagaimana keterkaitannya? Ya boleh menggunakan dematel. Dematel itu memastikan apakah ada keterkaitan atau tidak. Begitu kita lakukan analisis dematel, dilanjut dengan ANP. Itu yang mungkin paling aman. Tapi dasarnya sih sebetulnya tergantung case-nya ya. Ada yang menggunakan misalnya gabungan dematel, ANP, topsis dan sebagainya, tergantung konteksnya. Untuk proyek kelas kita tidak perlu terlampau jauh lah ya. Jadi misalnya kalau Anda mau menggunakan multi kriteria, mungkin pilih salah satu, tapi ada dasar pertimbangan. Gitu. Kecuali Pak, kalau nanti rencananya mau dikembangkan ke tesisnya ya. Itu boleh. Lain. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. ya sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, sorry, saya kelupaan. Sebelum lupa, saya taruh kode presensinya nih. Pak Tatang, izin tanya Pak. Ya, silakan. Pak, berarti di tanggal 14 kita kumpulkan tugas dalam bentuk PowerPoint saja kan? Setelah itu, begitu sudah dapat komen dari Pak Tatang, baru kita videokan, betul ya Pak ya? Betul. Baik Pak, Ya, makasih Pak. jangan lambat ya. Jadi kalau tanggal 14 itu artinya deadline. Deadline-nya tanggal 14, tapi kalau Anda siap sebelum tanggal itu boleh gitu ya. Supaya nggak keburu-buru. Baik Pak, Ya, makasih. oke. Baik, ada lagi? Ya, kalau Anda lihat di YouTube saya, ada dulu yang kelas mungkin 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, lupa deh. Tapi kelasnya bukan manajemen strategi, itu manajemen teknologi dan inovasi. Itu salah satu exercise awalnya adalah menggunakan bisnis model Canvas. Tapi mereka membuatnya secara kreatif, bikin cerita gitu ya. Dia pergi ke perusahaan, kemudian diskusi gitu kan, lalu menjelaskan tentang balance code-nya apa. Itu menarik kan? Jadi orang kalau nonton videonya nggak bosen gitu ya. Tidak kaku, ada penjelasan tentang bisnis model Canvas. Ya, jadi coba dilihat deh kalau ada waktu ya, saya mungkin bisa share di sini. Sebetulnya dulu ada beberapa yang juga kreatif yang mengerjakan dari Garuda Maintenance Facility, itu menarik sekali. Sayangnya saya kehilangan videonya. Jadi karena ini sendiri ya, jadi waduh nggak, saya lupa naruhnya di mana, nggak ketemu. Tapi itu menarik, mirip dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman ini. Eh, Saya cari ini sebentar. Oke, ini nih. Oke, ini siapa tahu menginspirasi Anda ya. Supaya nanti yang ditampilkan analisisnya jangan kaku kayak bangunan gitu ya. Tapi ada cerita karena ini kan manajemen gitu ya. Jadi bukan hitung-hitungan eh, kekuatan struktur beton dan sebagainya, bukan itu. Itu di chat box saya taruh ya. Jadi coba lihat, sederhana tapi menarik. Jadi dibuat menjadi sebuah cerita. Oke, mudah-mudahan dari kelas ini juga ada yang membuat dengan baik gitu ya. Jadi untuk proyek kelas. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri lebih cepat supaya
ya harapan saya Anda punya waktu lebih panjang lah ya untuk menyiapkan UTS ini. Oke, absensi sudah. Ketua kelas jangan lupa mengisi berita acara ya. Baik, Pak. Sebentar, saya cek dulu presensinya. Pak, Ya, mau nanya. oke. Siapa? Silakan, siapa? Akbar, Pak. Ya, silakan, Mas Akbar. Maaf, mungkin suara putus-putus nih. Iya, kayaknya koneksinya yang keputus-putus itu. Yang Apa? untuk SWOT matrix, Pak. Kenapa SWOT? Untuk yang SWOT matrix itu untuk apa namanya? SWOT-nya itu dengan yang kita sudah kerjakan kemarin, apakah berhubungan, Pak? Kalau SWOT semuanya pada dasarnya sama ya. Melihat faktor kekuatan, kelemahan, itu kekuatan kelemahan pasti faktor internal, lalu eksternal itu menyangkut opportunity and threat. Gitu ya. Cuman kenapa saya tidak terlalu suka dengan SWOT? Karena kalau hanya menyajikan faktor-faktor saja, itu masing-masing orang akan bisa keluar dengan masing-masing hasil analisis yang berbeda. Kecuali kalau Anda lengkapi dengan analisis yang lebih tajam. Misalnya dikuantitatifkan. Gitu. Bagaimana caranya? Ya faktor-faktor itu diberikan penilaian. Kemudian dihitung. Dan itu bisa menggunakan multi kriteria juga. Gitu. Nah, sebaiknya memang untuk analisis di matching stage itu jangan sampai hanya menggunakan SWOT. Pasti nggak akan ada artinya apa-apa. SWOT itu hanya melengkapi saja. Itu Mas Akbar. Ketanggap. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. oke. Ya, sama-sama itu. Oke, semuanya Ya, sudah Pak. isi presensi ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri cepat. Tolong ketua kelas sekali lagi isi berita acara dan ingatkan teman-teman tanggal 14 harus mengumpulkan draft proposal ya. Ya, jadi jangan kelupaan. Takutnya saya yang lupa gitu ya. Anda yang rugi ya. Kalau saya lupa terus lewat gitu aja nggak apa-apa kan. Tapi kalau saya lupa menilai padahal Anda harus submit di pertemuan ke-8 kan Anda yang rugi. Ada kemungkinan lupa itu karena saya dapat tugas menguji calon doktor ya, disertasi harus offline. Jadi nggak boleh online. Jadi saya harus ke Surabaya. Nah itu tanggal 14 hari Jumat. Jadi paling lambat kan sehari sebelumnya saya sudah ada di Surabaya dan kembali mungkin paling cepat Sabtu atau Minggu. Karena yang ujian S3. Dokter kita baru lulus 1 orang ya, paling cepat itu kemarin berapa minggu yang lalu dan dia lulus cum laude. Jadi bagus sekali dia kerja di perusahaan minyak. Orangnya masih muda. Nah ini yang kedua kemungkinan. Jadi karena saya salah satu pengujinya, saya harus hadir ke Surabaya. Oke, kira-kira begitu ya. Kalau tidak ada Ya, lagi Pak Tatang. kita bisa. Ya, Pak Tatang, ya, saya mau nanya Pak, ya. nanya terkait materi, cuman yang bagian stage 1 ya Pak, yang bagian Good. CPM, file Ya. matrix. Nah itu kan ada critical success factor ya Pak ya. Nah itu untuk menentukan
critical success factor-nya itu nentuin daftar faktor yang harus diinput itu seperti apa ya Pak? Apa Oke, baik. kayak misalnya kita nentuin ada misal advertising, ada product quality itu cara nentuinnya bagaimana ya itu? Ya, biasanya satu kita menggunakan referensi ya. Jadi kalau di dunia riset biasanya kita memang tidak datang dengan sendiri saja, gitu ya. Bukan ujuk-ujuk gitu ya. Nggak tiba-tiba. Tetapi ada dasarnya. Satu, memang dokumen-dokumen ilmiah. Misalnya Anda bisa lihat di paper atau buku dan sebagainya. Yang kedua, berkonsultasi dengan para expert. Jadi kalau misalnya Mas Dani ini bergerak di bidang apa? Konsultan lingkungan, Pak. Konsultan lingkungan. Nah, bicaralah dengan ahli di bidang konsultan lingkungan. Kira-kira critical success factor-nya untuk kasus perusahaan yang Anda angkat kira-kira apa? Gitu ya. Itu boleh menggunakan FGD kecil. Focus group discussion kecil. Jadi Anda misalnya mengundang expert itu yang Anda kenal gitu ya. Boleh nggak kita melakukan meeting terbatas lewat Zoom? Kan nggak mahal kan? Kalau Zoom hanya di bawah 40 menit gratis kok. Ya, modalnya Anda akses internet ya dan modal waktu kira-kira gitu ya. Itu di bawah 40 menit bisa gratis. Itu cara yang paling sederhana. Selain Anda berdiskusi dengan pihak perusahaan. Itu cara yang biasanya kita tempuh. Dan di berbagai bidang. Ya, kalau kita melakukan survei pasar, itu juga gitu. Kita sebaiknya tidak menggunakan dari nol, from scratch. Kuesioner itu bahkan yang bagus itu, kita mengadop kuesioner orang, tapi yang sudah diuji. Ya, contohnya apa? Ya biasanya kalau sebuah paper ada kuesionernya dan paper itu sudah melewati peer review. Peer review itu kan pasti dibaca orang ya, banyak. Sebelum dia lolos di publikasi ada peer review, nah itu lebih bagus. Gitu. Jadi kuesionernya nggak apa ya, nggak eceh-eceh. Karena si reviewer pasti ngelihat nih, ini relevan enggak, ini bagus enggak. Lalu kuesioner itu sudah diuji apakah valid, apakah reliable, nah gitu kan. Biasanya kalau menggunakan pendekatan statistik seperti itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya biasanya begitu. Kalau melakukan riset tentang fast food, restoran gitu ya, saya bilang jangan ngarang-ngarang, lihat apanya kuesioner yang sudah dipakai untuk bidang yang sejenis. Itu ada tuh di jurnal internasional. Yang nggak gampang, tapi bisa dicari. Gitu ya caranya. Sama dengan penilaian input stage ini, kelihatannya sederhana tadi ya. Tapi Mas Dani bisa mengelaborasi tuh. Oh, saya akan melakukan analisis BMC. BMC saya kita gunakan dengan mengundang pakar. Nah, itu kan Anda banyak belajar tuh dari situ. Ya, jadi seolah-olah yang kita lakukan itu sederhana. Iya, orang sambil merem juga bisa kok Anda melakukan itu. Kalau tidak serius. Ya enggak, sudah aja taruh aja angkanya sembarangan. Ya Anda nggak akan dapat apa-apa sih. Learningnya nggak dapat gitu. Lesson learn-nya nggak ada gitu. Tapi kalau Anda mau lesson learn, ya lakukan dengan serius. Cari penilaian faktornya bagaimana. Nah, dari situ tuh experience Anda dapat. Jadi pengalaman seperti itu nggak bisa dibayar di bangku kelas lah atau di bangku Zoom. Karena Anda menjalaninya sendiri. Gitu. Kira-kira gitu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, Ya, ya, terima kasih Pak. baik. Apalagi? Ada lagi? Cukup? Sarah nggak ada bertanya? Sudah pegang-pegang kacamata, saya pikir mau nanya. Nggak jadi. Oke, kalau nggak jadi nggak apa-apa. Baik.
kalau tidak ada lagi tadi ya, kita bisa akhiri lebih awal. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ini ternyata minggu-minggu ini lumayan ya, apa yang disebut orang pancaroba gitu ya, karena peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, banyak yang sakit tadi. Mahasiswa saya di S1, banyak yang WA saya izin sakit. Sakit kok izin? Kalau mau sakit, sakit aja. Yang penting Anda istirahat, minum obat gitu kan. Jangan izin sakit. Mau sakit kok mau izin, pakai izin. Tapi ada dosen kita juga yang sedang sakit karena kena COVID. Jadi rupanya di Surabaya masih lumayan ya. Itu satu keluarga. Jadi waduh, saya prihatin juga itu. Masih bisa tertular. Jadi harus hati-hati juga saya ke Surabaya. Faktor umur bisa berpengaruh. Oke, baik. Sampai ketemu insya Allah minggu depan, hari Rabu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak.